Halo guys, kembali lagi dengan the next video, yaitu aku akan menjelaskan tentang structure di semester 2. Bagi yang masih bingung, bagi yang aduh gimana-gimana. So, there is a kind of new structure for semester 2. For semester 2, second semester, tapi it won't be very harmful, it won't be very big, it's only the structure to improve your previous structure. Yeah, let's go on to OGSDP. Nah, jadi untuk semester 2 ini ada yang baru nih. Apa sih yang baru kayak gitu? Itu kita ada yang namanya matching coordinator. Nah, matching coordinator ini boleh untuk semua tiernya. Jadi semuanya boleh banget. Tapi perbedaan sama IR itu cuma boleh kayak kemarin tier 2 sampai tier 4. Perbedaannya apa sih antara matching coordinator dan IR? Kalau IR itu kalian boleh building partnership sama LC di luar, tapi kalau matching coordinator itu based on dari IR system yang baru, yaitu IR One Unity, yaitu kalau misalnya IR manager IR tuh ini ketika dia bikin partnership kan itu between LC to LC, dimana LC kita promise untuk kirim ke LC luar kan kayak gitu, dan dia mau nggak mau harus fulfill atas nama LC. Tapi karena ada IR One Unity, ketika dia nggak bisa fulfill, IR yang dari entity kita juga, home entity itu semuanya pada bantuin buat nutup. Jadi kalau bisa jangan sampai ada LC yang emang partneran sama LC yang sama kayak gitu di home entity ini. Indonesia misalnya LC Bandung sama LC LC Surabaya. Nah, jangan dua-duanya ini pada partneran sama LC yang sama kayak gitu, karena ketika Surabaya nggak bisa fulfill sama LC misalnya di Filipina, contoh ambil Atmo, itu ketika Surabaya nggak bisa achieve itu, nah boleh diambil atau dibantu sama LC lain di Indonesia kayak gitu. Tapi jangan lupa ya, semua itu harus under control dari nasional. Jadi nasional paling nggak harus tahu karena kita tugasnya memsupervise. Jadi jangan lupa update di, udah pada hafal pasti ya, tiny.cc/lc2lc. Oke, jangan lupa. Jadi itu gunanya agar kita bisa supervise juga dan kita tahu bagaimana flow-nya itu. If there's any kebutuhan untuk saling berkomunikasi, kita bisa bantu kayak gitu. Tapi kalau kalian udah akrab ya alhamdulillah, tapi kita tetap harus tahu kan, karena aku mau lihat efektivitas dari LC itu. Nah, pertanyaan besarnya adalah kembali lagi, apa itu matching coordinator dan apa gunanya? Matching coordinator seperti namanya matching coordinator. Dia tugasnya adalah matching, bukan building partnership. Perbedaan sama building partnership adalah dari awal kalian membangun relasi antar satu entity sama entity lain. Tapi kalau matching ya matching aja gitu. Ada opportunity itu langsung di matchingin, which means this matching coordinator will be very dealing with IR as their head atau sama nasional as their head. Jadi kalau misalnya untuk entity-entity yang nggak boleh punya IR manager, you have to really deal with EST IR coordinator because your opportunities will come from them kayak gitu. Dan aku cuma mau ngasih tahu aja, nasional we cannot really promise and deliver you those opportunity from entity abroad. Why? As simple as kalian tahu nggak seberapa kalau kalian submit lalala lilili permintaan dari nasional, apakah kalian dalam sejentik jari kalian langsung submit? Ataukah kalian ada nggak yang merasa kalau misalnya suka telat submit? Yes, basically Indonesia itu udah paling better. Kalian setelah telat submitnya itu masih lumayan gitu, nggak sampai 1000 abad kemudian. Look at other entities abroad kayak gitu ya. Itu lebih kayak mungkin kalau dimintanya hari Senin, dia baru dikasih Senin 3 bulan lagi gitu. Ibaratnya gitu selama itu. That's why we have this matching coordinator to work with IR nasional. Jadi ketika IR nasional kita kan ibaratnya kayak kalau IR nasional tuh kita harus nungguin semua submission dari semua LC itu kan. Ketika ada matching coordinator, kalian akan bantuin IR itu untuk nge-tracking LC di luar sana juga. Jadi kalian dapat dari LC itu, nanti kalian bagi-bagi. Jadi ibaratnya kita sistem IR One Unity
I would like to emphasize on one unity, because when you become one unity, meaning kalau you have it, then you get it, you apa kalau distribute to others kayak gitu. Karena ibaratnya kalau IR tuh apa gunanya kalau kalian kompetitif di bidang IR gitu, dalam IR, karena IR tuh emang harus bareng-bareng gitu. Ketika kalian IR tuh nggak mungkin misalnya kalian mau bagus-bagus sendiri, malah kalau bagus-bagus sendiri nanti kalian susah-susah sendiri kayak gitu. Karena seperti yang aku bilang, kayak IR yang menjadi visiku adalah ketika kalian bekerja sama entity luar, sama satu negara itu, kenapa sih kayak kita harus bekerja sama entity luar itu? Karena kita tuh sama-sama untuk mengachieve satu goal, which is developing this one EP kayak gitu, together for this EP to have this LDM that we already offer kayak gitu, this experience that we sell to them, and then they buy it loh, they buy it to experience it. Nah, kenapa dengan IR? Karena kita udah sama-sama udah set ekspektasi, kita udah set komunikasinya mau apa segala macam. Jadi kita sama-sama tahu kita tuh punya satu goal ini untuk mendevelop Indonesian EPs ini. So what are you waiting for gitu loh. Kayak misalnya kenapa harus nyusahin hidup ketika kamu harus cari lagi OJX-nya, harus cari lagi IP-nya. Ketika kita udah provide IP-nya sesuai banget ekspektasi preparation-nya, ya kamu tinggal terima, dan kita juga udah percaya nih kalau kamu bakal ngerunning project based on apa yang kita udah envision juga, based on emang bener-bener mendevelop LDM-nya. Kalau misalnya ada masalah, kamu tinggal ngomong ke aku, kita bisa ekspektasi lagi ke IP-nya. Ketika IP-nya di sana ada masalah, kita bisa langsung ngomongin. Karena intinya adalah seorang OGSDP IP itu mereka biasanya bukan permasalahan, bukan yang sesuatu yang big gitu Kak, tapi lebih ke masalah-masalah yang bisa di-fulfill itu ketika ada temennya yang mau ngebantuin gitu, biar nyari solusi itu kan. Nah, dengan si IR ini kita nggak cuma kerja as business partner gitu, tapi as friend, as family, as one kayak gitu. Karena kita sama-sama udah ekspektasi kalau kita punya satu tujuan ini, dan ayo kita bareng-bareng mengachieve satu tujuan ini, yaitu mendevelop IP ini. Aku udah siapin IP-nya, kamu udah punya project-nya, yaudah yuk tinggal kita tunggu kita punya IP-nya, kita develop IP ini kayak gitu. Ya nggak sih? Nah, kayak gitu. Hopefully you got it. And the rest are obviously the same. Mungkin lebih ke assessment team kali ya. Nah, untuk assessment team ini, hopefully assessment team itu nggak cuma sampai interview and then done. Ini terserah nih mau assessment teamnya interview beda, sign kontrak beda, sign kontrak in progress tuh beda atau gimana. Tapi aku propose ke kalian kalau misalnya assessment kalian punya tim untuk interview tim sama untuk sign kontrak in progress tim kayak gitu. Jadi habis interview gimana caranya dia mereka memang sign kontrak, dan sign kontrak itu emang pasti di raise kayak gitu. Nah, itu harus dipikirin kan gimana. Nah, itu bisa bikin project base. Misalnya ketika assessment team bilang mindsetnya interview plus habis itu sign kontrak plus in progress atau racing di on the spot kayak gitu. Jadi setelah interview kan udah ketahuan siapa yang kayaknya bakal keterima segala macam, dan biar aplikan tuh di maintain. Dan karena ibaratnya IP itu mereka tuh yang mereka jadi deg-degan karena mereka satu takut ke luar negeri sendirian, karena itu experience-nya takutnya gimana. Kedua adalah mereka kurang adanya trust. Nah, dengan ada si assessment team ini, ibaratnya dia menjadi buddy atau mentor si aplikan-aplikan ini. Dan pada sign kontrak kenapa mereka ikutan, biar mereka tambah yakin, oh ya gue percaya kok, karena dia yang interview gue dan dia selalu nemenin gue dan selalu nge-assist gue, dan kalau tanya-tanya jawab kayak gitu. Ya, the rest are the same kok kayak gitu. Ya mungkin peri SNS ya, SNS sama banget sih, kayak SNS lebih ke handle sign contract juga bareng assessment team ini, kayak headnya gitu, OPS, semuanya deh, kayak hal-hal yang buat SNS yang bagian home entity dan preparation EP, tapi jadi headnya, karena yang ngedoing bikin event-event OPS, integration event, lalala, itu semua kalian boleh bikin tim lagi kayak gitu, nggak mengharuskan harus SNS sendiri ini, tapi kalian bisa ini.
Nah, untuk IP Mentor nih baru nih, IP Mentor tuh bakal di bawahnya Matching Coordinator dan dan SNS. Kenapa? Karena kan IP Mentor tuh ibaratnya dia cuma tugasnya menginfluence IP, bukan nyariin project lagi, tapi menginfluence IP. Karena semua project itu mereka tinggal nanya ke IR. IR ada apa? Nah, dari IR ini nanti kan matching coordinator itu ibaratnya yang meng-ensure semuanya bakal matching gitu loh, kayak gitu. Jadi apa namanya? Matching coordinator tuh yang punya fungsi. Nah, tapi terserah ya, ini kan cuma suggestion. Kalau misalnya menurut kalian IR itu plus matching coordinator is totally fine, tapi matching coordinator tuh lebih di propose untuk para ini sih apa yang punya apa sih namanya, yang pada di tier 4 tier 5 sama 6 expansion sama expansion sama startup. Tapi kalau tier 2 sampai 4 itu aku balikin lagi, either kalian mau ada matching coordinator juga atau kalian mau IR juga, karena IR tuh bisa di merge sama matching coordinator. Tapi kalau menurut kalian kayak butuh ada matching coordinator lebih banyak dibanding IR, karena buat fokusnya dia mindsetnya untuk matching itu apa namanya, boleh banget itu dibalikin lagi ke kalian. Tapi ini suggestion berat untuk para expansion kayak gitu sama startup kayak gitu. Nah, tadi balik lagi ke IP Mentor di bawahnya manager lagi matching coordinator sama di bawahnya SNS. Kenapa? Karena SNS ini IP Mentor tuh lebih fokus untuk nge-experience sama nge-assist IP-nya kayak gitu biar nggak rewel. Tapi kalau misalnya matching coordinator nih biar IP-nya itu punya mindset gimana matching. Jadi matching coordinator dia salah satu fokusnya adalah juga nge-IP mentor, ngasih IP mentor training, apa cara nge-influence IP dan segala macam. Nah, kalau SNS tuh lebih caranya untuk meng-assist IP itu dan memberikan experience yang harus diberikan. Tapi kalau matching coordinator bener kayak mungkin matching coordinator lebih tepatnya sebagai head IP mentor kali ya, kayak gitu. Tapi fokusnya dia punya mindset ensuring kalau semuanya bakal match. Tapi kalau SNS kan experience kayak gitu. Nah, COCD ini penting banget nih guys, karena sepenting itu. Karena kalian bayangin deh, ketika IP-nya itu rewel di sana, kayak misalnya Thailand nih banyak banget katanya IP-nya rewel karena apa kasurnya lah segala macem, OC-nya rewel kayak gitu. Nah, si OCD ini bakal membantu kalian banget untuk ibaratnya uh, meng-ensure IP-IP itu nggak rewel pada saat di sana, karena si OCD ini diharapkan ada seseorang yang mature banget dan bakal menjadi induk dari si IP-IP itu. Karena biasanya permasalahan IP ketika di luar itu adalah ketika ekspektasinya nggak sesuai sama apa yang menjadi kenyataan. Dan mereka nggak punya teman atau nggak punya sandaran siapa yang bakal memberikan mereka solusi ini kayak gitu. Nah, si OCD ini ada seorang head yang akan membantu mereka memecahkan solusi-solusi ketika ada masalah itu dan benerin ekspektasi juga. Jadi ibaratnya mereka tuh jadi SNS kalian, tapi SNS yang langsung exchange di sana. Dan bahkan kalian bisa ngeapain ya namanya, ngeproyeksin mereka sebagai tim kalian, tim manager nantinya atau tapi ini better kalau misalnya kalian mau jadiin mereka head IR juga bisa, whatever you want. It's like micro experience for EP while they abroad. I think I have explained all of them. Nih, ini kayak task force di bawah ya, SNS, SN udah. If you have any more question, you can just contact me or asking me. Hopefully everything is already covered and you guys already really understand what I'm trying to deliver here. So good luck for second semester, and yeah, wish you all the best, and hopefully your team will be 100% fulfilled. Good luck.